Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ini adalah materi pengantar dari brand management di era digital. Jadi akan kita sampaikan konten dari materi ini tentang apa saja. Pada dasarnya kita akan mendiskusikan tentang apa yang disebut dengan brand value chain. Salah satu intinya adalah bahwa aktivitas pemasaran perlu melakukan program-program yang harus kemudian bisa terukur. Jadi, untuk adanya transparansi, adanya akuntabilitas, maka dalam pemasaran ada dikenal istilah ROMI, Return on Marketing Investment. Nah, jadi apa yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Pemasaran menjadi Marketing Program Investment, harus kemudian bisa terukur secara subjektif dan objektif. Secara subjektif kita akan mengukur dampak dari marketing program investment itu adalah tentang apa yang ada di customer mindset. Dan inilah yang akan menjadi inti dari materi kita, adalah apa yang kemudian kita konseptualisasikan menjadi brand equity. Jadi kita ingin mengetahui ekuitas merek kita dalam benak, hati, dan perilaku konsumen. Nah, dampak dari apa yang ada dalam customer mindset ini, kemudian kita bisa ukur lebih jauh lagi secara lebih objektif menjadi pengukuran untuk marketing yang lebih bisa dilihat dalam bentuk angka-angka, jadi menjadi market performance. Kita akan bisa lihat dampak dari aktivitas pemasaran kepada market share, seberapa besar perkembangan market share kita, kemudian seberapa besar ekspansi yang sudah kita lakukan, apakah aktivitas pemasaran kita menjadikan harga lebih naik, dan kemudian konsumen menjadi tidak terlalu elastis terhadap harga yang kita sampaikan, maka itu adalah dampak-dampak keberhasilan dari investasi pemasaran yang kita lakukan, termasuk seberapa besar profit bagi perusahaan. Nah, lebih lanjut lagi, selain kemudian kita melihat dalam kacamata dampak keuangan, kita bisa melihat untuk dampak investasinya, yaitu apa dampak marketing program investment yang sudah kita buat untuk stakeholder dalam posisi sebagai investor. Apakah nilai saham kita akan berubah? Apakah terjadi kenaikan atau tidak? Nah, ini semua adalah ukuran-ukuran untuk aktivitas marketing program-program pemasaran yang kita lakukan. Namun demikian, itu akan tergantung juga oleh kualitas program yang kita lakukan, seberapa positioning itu memberikan perbedaan, seberapa jelas, seberapa relevan, seberapa konsisten kita membuat perbedaan itu dibanding pesaing. Kemudian dampak dari customer mindset pada market performance akan bisa kita lihat bahwa ini juga tergantung dari kondisi persaingan. Seberapa dahsyatnya, apakah yang terjadi red ocean ataukah blue ocean. Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat juga. Termasuk untuk dampak dari market performance kepada nilai saham itu juga akan bisa dipengaruhi oleh variabel moderator, yaitu sentimen investor. Bagaimana dinamika pasar untuk di pasar saham. Jadi faktor-faktor makro tentunya juga akan berpengaruh di sana. Ini model utama. Yang nanti akan kita ukur, customer mindset itu menjadi sumber-sumber dari brand equity, sedang market performance akan menjadi outcomes dari brand equity. Nah, apa itu brand equity? Ini juga menjadi inti dari materi yang akan kita bahas selama beberapa sesi ke depan. Ekuitas merek adalah sesuatu yang melekat pada merek, dan ini yang harus kita ukur tadi dari perspektif konsumen terutama, maka akan dikenal customer with brand equity, CBBE. Nah,
bisa jadi nanti brand equity adalah dari perspektif sudut pandang yang lain, stakeholder lain, seperti employee, nanti bisa jadi muncul employee based brand equity. Tadi kita juga dari kacamata investor, bisa jadi investor based brand equity, dan seterusnya. Nah, dari kacamata konsumen, maka Keller memunculkan brand piramid. Ini adalah yang mengukur apa yang ada di benak, di hati, dan di perilaku konsumen. Seberapa jelas model itu disadari oleh konsumen akan muncul dalam brand salience, bagaimana kinerjanya dalam perspektif persepsi konsumen, image-nya seperti apa, penilaian konsumen, dan apa yang dirasakan konsumen, hingga kemudian bagaimana loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. Model ini akan memiliki kemiripan dengan model yang dimunculkan oleh David Ecker, bahwa ada brand awareness, ada brand association, ada perceived quality, dan brand loyalty. Cuman kemudian dengan konsep yang sedikit berbeda. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, untuk model akar ini sebetulnya bisa ditambahkan other asset. Intinya adalah kita berusaha memahami ekuitas merek itu harus terukur. Dan yang lebih penting lagi adalah ekuitas merek dibanding hanya sekedar mereknya saja. Merek bisa didaftarkan, merek bisa ditiru, tapi ekuitas merek tidak akan bisa ditiru oleh pihak lain. Maka bagaimana kita menginvestasikan aktivitas kita untuk membangun ekuitas merek, itu adalah menjadi inti dari materi kita. Terutama di era digital ini, maka persaingan menjadi semakin jelas, semakin kentara, konsumen semakin bisa membandingkan satu dengan yang lain, maka semakin menantang untuk aktivitas membangun ekuitas merek di era digital. Ini adalah model secara keseluruhan, bahwa untuk yang menjadi inti utama, bagaimana kita membangun positioning, dimulai dari STP, segmenting, targeting, positioning, bagaimana kita membangun positioning yang berbeda dari produk pesaing, dan itu kemudian harus terukur, harus kemudian nampak dalam ukuran yang disebut dengan brand equity, maka kita nanti harus mengukur seberapa besar brand salience, brand performance, brand imagery, brand judgment, brand feeling, dan brand resonance. Nah, ini adalah apa yang ada di customer mindset, dan kemudian nanti harus kita ukur juga dampak-dampaknya dalam market performance dan dalam perspektif investor. Jadi demikian para pembelajar merek manapun Anda berada, semoga berkenan untuk mengikuti paparan-paparan kita di sesi-sesi selanjutnya. Selamat belajar, barakallah. Assalamualaikum